Gugatan AHY ditolak PN Jakarta Pusat terkait KLB Deli Serdang. Drama terus bergulir. Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Drama kudeta di internal Partai Demokrat sepertinya belum berakhir. Ini menjadi isu panas yang akan diberitakan oleh media mainstream dan online yang bisa saja menjemukan. Merupakan kabar buruk bagi kubu AHY, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan terkait atas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat kubu Muldoko. Kubu AHY menggugat 12 anggota Kongres termasuk Marzuki Ali, Joni Amarbun, Max Sopacua, dan Darmizal karena perbuatan melawan hukum terkait KLB yang tidak sah. Keputusan dari PN Jakarta Pusat akan menjadi kunci kemenangan bagi keabsahan penyelenggaraan KLB yang telah dilakukan oleh kubu Muldoko. Putusan perkara yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Haji Saifuddin Zuhri berdasarkan nomor 236-PDT-G-2021-PN.JKT.PST tidak dapat diterima lantaran AHY sebagai penggugat tidak mempunyai itikat baik untuk menghadiri sidang mediasi. Sepertinya akan menjadi seru pertunjukan sinetron yang dimainkan. Terlebih lagi akan banyak cuitan di media sosial dari kubu AHY yang menjual drama politik untuk sekedar mencari simpati dari publik. Saya menduga saja bahwa Demokrat kubu AHY akan menyalahkan pemerintah karena Muldoko masih duduk sebagai kepala KSP. Pun nama Jokowi akan diseret-seret supaya drama menjadi ramai dan menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Bagi AHY dan anak buahnya, inilah saat yang pas untuk menjual kezaliman agar masyarakat menaruh perhatian bagi partai yang akan tenggelam dengan sendirinya. Juru bicara DPP Partai Demokrat dari kubu Muldoko, yakni Muhammad Rahmat, memberikan apresiasi terhadap putusan tersebut. Dengan begitu, maka tuduhan dari kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang yang tidak sah menjadi tidak terbukti. Artinya, DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Kubu AHY tidak perlu pula panik dan asal tuduh pengadilan adalah muara tempat penyelesaian persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, ujar Rahmat. Ya, sudah tepat bahwa kubu AHY tidak perlu panik dengan keputusan ini. Sebab Rahmat berkeyakinan bahwa Partai Demokrat yang dikuasai SBY dan keluarganya telah menabrak konstitusi karena ADART Partai tahun 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota pada acara Kongres. Alasan kuat kubu Muldoko membuat KLB tandingan di Deli Serdang sebenarnya sebagai bentuk protes karena terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Para mantan kader senior yang berseberangan dengan kubu CKS menggarisbawahi bahwa akta pendirian partai yang telah disepakati menyatakan SBY bukanlah pendiri partai. Hal inilah menjadikan ADART 2020 dianggap tidak sah karena SBY disebut sebagai pendiri partai, sehingga dirinya bersama anak-anaknya menjadi penguasa partai. Seperti tidak punya muka, SBY yang tidak pernah berkeringat mendirikan Partai Demokrat mengklaim partai biru tersebut adalah benar-benar milik dia beserta keluarganya. Jangan heran, keinginan untuk berkuasa akan tetap dipertahankan dengan menjual putra mahkota supaya dinasti keluarga tetap bersinar. Dengan putusan Majelis Hakim atas penolakan gugatan kubu AHY, Rahmat mengimbau kepada para anggota KLB Deli Serdang untuk menahan diri dan bersabar menunggu perkembangan serta mengawal langkah selanjutnya. Dia tidak menampik bahwa putusan ini sebagai awal kemenangan. Setelah Partai Demokrat kubu AHY, perang selanjutnya dalam melawan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sepertinya masyarakat akan disuguhkan drama kolosal antar kedua kubu. Strategi kedua kubu akan menyajikan tontonan yang seru, namun bagi saya terasa akan membosankan. Tema playing victim akan tetap ada pada alur ceritanya, tapi terus terang saya akan tetap menjagokan kubu Muldoko yang akan menjadi pemenang. Semoga dengan pemberitaan ini masyarakat tidak terbawa dengan segala drama yang mereka mainkan. Kita tahu bahwa Demokrat paling piawai memainkan drama politiknya. Mantan pengurus senior PD, Max Sopacua, juga menanggapi ditolaknya gugatan AHY dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Majelis Hakim. Dia pun percaya bahwa KLB Deli Serdang tidak melanggar hukum. Kita lihat bagaimana tanggapan kubu AHY atas keputusan ini. Kedewasaan AHY dalam berpolitik akan diuji dalam kasus ini. Jangan sampai membuat drama seperti sebelumnya bahwa Jokowi ikut campur tangan dalam masalah internal mereka. Adu kekuatan antar mayor dan jenderal untuk menguasai Partai Demokrat akan menjadi laga yang seru. Tapi harus diingat, pandemi belum berakhir. Jangan sampai kita mengabaikan imbauan pemerintah untuk tetap waspada terhadap wabah COVID-19. Biarkan Partai Demokrat menyelesaikan masalah internal mereka. Jangan terlalu fokus dalam pusaran drama politik yang akan ditampilkan. Tetap menjaga protokol kesehatan
dan melakukan vaksinasi lebih penting untuk membantu pemerintah melawan perang terhadap wabah COVID-19. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Endus ajakan buzzer Cikeas serang istana. Kebuzukan keluarga duta mangkrak terkuliti sampai ke mantunya yang salah kutip ayat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Netizen di media sosial membongkar jejak digital keberadaan buzzer yang disebutnya buzzer Hambalang Cikeas. Diketahui, istilah Cikeas merupakan sebutan yang melekat kepada keluarga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Lewat unggahannya di Twitter, Selasa 27 Juli 2021, netizen Husnul CH_ membagikan 4 foto tangkapan layar terkait aktivitas buzzer Hambalang Cikeas. Adapun dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut menyinggung kelakuan buzzer Hambalang yang menurutnya diisi oleh para penjilat juragan Cikeas. @Husnul CH_ mencuitkan, kelakuan buzzer Hambalang, para penjilat juragan Cikeas. Selain itu, netizen tersebut juga mengungkapkan satu orang buzzer Hambalang Cikeas memiliki puluhan akun. Tambahnya, satu orang punya puluhan akun. Buzzer RP teriak buzzer RP. Dilihat dari unggahan netizen tersebut, tampak 2 foto tangkapan layar berisi pesan dari sejumlah pengikut grup WhatsApp atau WA viral Cyber Squad. Dalam 2 foto itu juga terlihat isi pesan pengikut grup WA itu menyebut tagar Demokrat semakin solid. Sopandi 20 akun. Kami bersama AHY, Demokrat semakin solid. Demikian tertulis dalam foto tangkapan layar isi pesan di grup WA tersebut. Sementara di 2 foto unggahan lainnya terlihat sebuah siaran pesan berantai dari situs demokratsiap.org. Isi pesan tersebut menuliskan, Juragan Cikeas mau bikin trending topik lagi nih, mengingatkan ajakan tweetstorm Demokrat. Pada narasi ajakan tweetstorm Demokrat tersebut tampak seruan kepada para buzzer yang disebut sebagai buzzer Hambalang Cikeas itu untuk mengawal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tulisnya, sesuai rencana, pagi ini kita akan tweet ramai-ramai untuk mengawal ketum dan menjaga marwah Partai Demokrat. Keyword yang akan digunakan, AHY tegas, Demokrat makin solid. Hal ini juga sempat dilakukan oleh akun @digembok, yang mana akun anonim ini seringkali mendapatkan informasi-informasi rahasia yang tidak banyak diketahui orang dan dibagikan lewat media sosial. Seringkali akun ini membongkar kelakuan politisi-politisi tanah air beserta rahasia dan sepak terjangnya. Kali ini, beliau melakukan investigasi terhadap Partai Demokrat. Sepanjang penulis mengikuti akunnya, baru kali ini beliau meminta agar pembahasannya kali ini disebarkan dan menjadi trending topik di Twitter. Yang bisa berarti bahwa informasi ini baginya adalah hal yang penting dan harus diketahui oleh publik. Partai Demokrat disebut-sebut melakukan operasi politik yang dinamakan Baratayuda dengan kode sandi Romeo. Operasi ini disebut-sebut sebagai serangan Black Campaign pihak Cikeas ke istana, atau dalam arti lain serangan yang ditujukan kepada pemerintah. Latar belakang dari operasi yang disebut akal-akalan Cikeas untuk 2024 ini diawali sadarnya Demokrat akan kekuatan partai yang tidak terlalu besar di parlemen. AHY lalu menyusun sejumlah siasat dengan tujuan agar partai memiliki daya tawar dengan pihak kekuasaan, agar langkahnya menjadi capres di 2024 berjalan mulus. Setelah ditelusuri, Digembok menemukan sebuah grup yang berisi para buzzer Demokrat yang mendapat pesanan dari Demokrat untuk melakukan Black Campaign, antara lain Enti Somantri sebagai koordinator, Hilmi Al-Fauzi dan Edo Aldino sebagai admin grup buzzer. Enti Somantri ternyata adalah bagian dari tim khusus media sosial yang menjadi anggota operasi Baratayuda, pimpinan AHY dan di bawah komando Osi Darmawan. Osi Darmawan adalah wasekjen DPP Partai Demokrat yang langsung bertanggung jawab kepada AHY. Untuk masuk ke grup mereka, maka harus menggunakan sandi khusus yaitu Romeo. Agenda utama mereka adalah merumuskan konten yang akan disebar di media sosial, termasuk konten kampanye hitam khusus untuk menyerang istana. Wah, ternyata gitu ya. Gitu kok, istri AHY teriak buzzer RP, yang mana menggunakan buzzer kurang ilmu akibat ia tidak paham dikritik oleh netizen yang mempersoalkan bahasa Inggris anaknya. Untuk buzzer RP kurang ilmu, ini maksud saya tentang kawal penyimpanan vaksin Moderna, karena Moderna yang baru kita dapatkan ini vaksin tipe mRNA. Beda cara penyimpanannya dengan Sinovac, tipe vaksin virusnya dimatikan. Aduh, maaf bahasa Inggris, yang gak paham bisa minta terjemahin ke anak saya ya, tulis Anissa. Terkesan angguh ya kalau menurut saya, terus masih bernada menghakimi dan merendahkan orang lain, bahkan ada unsur fitnahnya. Dengan Anissa menggunakan sebutan buzzer RP kurang ilmu saja sudah menunjukkan betapa kurang wawasan orang ini. Karena jelas dia menyamakan semua netizen yang terlihat kontra sama dirinya, keluarga Cikeas dan Partai Demokrat sebagai buzzer bayaran pemerintah. Lantas dengan menuduh kurang ilmu,
ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya bagi yang dianggapnya nggak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, jelas bikin sewot tapi juga bisa bikin ngakak seluruh Indonesia. Ya, namanya juga baperan. Apa mungkin Nyonya Cikas ini lagi ya setiap harinya kok bawaannya gak mood dan baperan mulu? Bagaimana menurut Anda?